Nah, berikutnya di bab 6 ada belajar berekspresi melalui puisi. Nah, menurut saya di bagian ini puisi-puisi yang digunakan juga puisi-puisi nasional, puisi-puisi seperti Gunawan Muhammad. Nah, mungkin ini bisa dipakai, tetapi dalam konteks pelokalan pembelajaran sastra kita bisa bukan kesampingkan ya, kita bisa letakkan sebagai latar, sebagai model kalau kita membuat bahan ajar. Tetapi Bapak Ibu saya sarankan untuk tidak terlalu juga mengacu pada ini, karena setelah saya lihat sistematika penyusunan bahan ajar tentang puisi di dalam bab ini itu tidak sistematis ya. Jadi agak loncat-loncat, tidak mengikuti hukum puisi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah dulu waktu S1 belajar yang namanya lapis puisi, bahwa puisi itu punya 5 lapis Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak diperkenalkan di sini. Ada yang masih ingat? Puisi itu ada 5 lapis. Seperti lapis ya. Ada 5 lapis. Pertama adalah lapis bunyi. Masih ingat ya? Mungkin ya kan? Lapis bunyi. Bahwa puisi itu adalah bunyi, permainan bunyi. Ada yang namanya rima ya, ada yang namanya asonansi, ada yang namanya aliterasi, ada yang namanya eufoni, ada yang namanya kakofoni, ada yang namanya apa itu, bunyi-bunyi ya. Nah, puisi itu pertama adalah lapis bunyi. Nah, di sini itu tidak diajarkan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, pembelajaran puisi di sini masih cenderung deduktif. Jadi pertanyaan pemantiknya masih ditanya, apakah kamu mengenal puisi? Kan begitu. Jadi seharusnya menurut saya kalau Bapak Ibu mau membuat pembelajaran bersifat lokal, gunakan puisi lokal, lalu sajikan itu secara induktif. Induktif itu bukan bertanya apa itu puisi, tetapi kita berikan dulu puisi kepada peserta didik. Kamu lihat puisi itu, kamu alami puisi itu, kamu dibaca dulu, dinikmati dulu. Setelah itu baru kita tanya, menurut kamu puisi apa? Setelah makan ini. Lalu kalau saya tanya, apa ini namanya? Martabak ya Pak? Ya, martabak mini ya Pak ya. Kalau Bapak nanya ke saya Pak Samadi, Pak, menurut Bapak martabak mini itu apa? Saya belum pernah makan martabak mini. Baru memegangnya Pak ya. Jadi nggak bisa saya mendefinisikan martabak mini itu apa. Belum tahu rasanya bagaimana Pak. Belum tahu harganya berapa. Nah, itu yang namanya deduktif ya. Jadi dia bertanya sebelum orang punya pengalaman tentang itu, dan berasumsi bahwa peserta didik kita sudah punya pengalaman tentang puisi. Belum tentu Bapak Ibu. Maka yang paling baik menurut saya adalah dengan memberikan puisi satu. Atau kalau tidak, mereka diminta untuk membawa puisi dari tempatnya masing-masing, dari rumahnya. Itu juga konsep lokalan. Jadi menjadikan pembelajaran itu menjadi sangat intim. Jadi bukan guru yang menyiapkan bahan ajar, tetapi kita melibatkan peserta didik menyiapkan bahan ajar. Jadi puisinya bukan disiapkan guru. Besok kalian bawa puisi yang paling kalian suka. Maka di situ peserta didik kita tidak akan hanya membawa puisi yang sama ya Bapak. Bayangkan kalau sekarang yang diajarkan adalah Hairin Anwar, dia satu kelas itu Hairin Anwar pembicaranya. Tapi kalau kita ubah pendekatannya, kamu suka puisi apa? Nah, ceritanya berbeda-beda. Maka kenapa kamu suka puisi itu? Ada cerita. Setiap siswa ada cerita. Nah, pembelajaran yang melokal itu seperti itu, menjadikan puisi bukan sesuatu barang universal yang punya nilai universal dan tunggal, tetapi setiap puisi itu memberikan kenikmatan tertentu pada setiap pembacanya. Itu yang kita mau rayakan di dalam pelokalan. Nah, sebetulnya begitu Bapak Ibu ya, ada 2 cara. Jadi pertama kita melibatkan peserta didik untuk membawa puisi sendiri. Yang kedua, kita memilihkan puisi dari tempat kita. Misalnya kalau di Banjarmasin kita kumpulkan puisi-puisi. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau kita memilih puisi, kita juga tidak bisa sembarangan memilih karya sastra. Ada orientasi yang bisa kita pakai sebagai ukuran. Misalnya kita sekarang menghadapi isu lingkungan, soal polusi, soal korupsi, ya kan? Soal
kekerasan, soal hoax, soal apa lagi? Soal apa lagi Pak ya? Kalau di sekolah itu bullying. Nah, ini kan perlu penyikapan, dan penyikapan ini kita bisa masukkan ke keterlibatan pembelajaran sastra. Bagaimana pembelajaran sastra bisa ikut terlibat untuk mencegah terjadinya hal-hal tadi, mengurangi polusi, mengurangi korupsi, mengurangi yang macam-macam, hal-hal yang menjadi kontaminan negatif dalam sebuah kebudayaan. Nah, ini kan perlu peran kita sebagai guru atau dosen ya, untuk masuk ke wilayah itu, ikut mengajak siswa membicarakan hal-hal yang besar melalui karya sastra. Nah, kriteria kita memilih karya sastra harus selalu diorientasikan ke sana. Misalnya kita ingin bicara soal sungai misalnya ya, polusi sungai. Kita cari, oh ini cocok dengan isu. Oh ini puisi lokal yang bicara soal korupsi, ini cocok. Nah, itu yang seandainya Bapak Ibu punya pengalaman sudah, mungkin nanti bisa dibagi ya Bapak Ibu ya di sini. Nanti saya akan ikut mendengarkan, ikut belajar dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu dua hal yang perlu saya tekankan. Sekali lagi saya kembali, kalau kita mengajarkan puisi, satu harus induktif, dua melibatkan peserta didik sebagai penyiap bahan ajar. Yang ketiga juga bisalah diikuti teori strata norma yang nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Teori strata normanya Roman Ingarden yang membicarakan puisi mulai dari lapis bunyi, kemudian lapis arti, kemudian lapis dunia, kemudian lapis objek, kemudian ada lapis terakhir itu lapis metafisika. Lapis metafisika itu sudah bicara soal bagaimana puisi itu bisa masuk ke dalam pikiran pembaca. Baik, nah ini beberapa contoh Bapak Ibu ya. Tadi saya bicara hikayat, ini hikayat yang sebelah atas, ini hikayat Banjar ya. Ini naskahnya ada di saya, PDF-nya. Kalau Bapak Ibu mau, mungkin belum punya sumbernya, nanti bisa saya bagikan. Nah, yang di bawah ini beberapa karya sastra lokal. Ini saya sebut hanya beberapa ya. Saya tidak sempat memoto koleksi foto karya sastra lokal saya. Saya punya banyak karya sastra lokal di rumah saya, itu kalau ditumpulin setinggi ini Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya belum menemukan kira-kira berapa guru yang sudah menyusun bahan ajar yang tingginya segini. Karya sastranya aja, puisi Kalsel itu ditumpuk segini. Kira-kira bahan ajarnya segini. Jadi kan ada ketimpangan ya antara produksi dan reproduksi untuk mensirkulasikan pengetahuan tentang karya kesastraan ke dalam sekolah. Nah, ini beberapa karya yang diproduksi oleh Arus Sastra. Nah, misalnya dalam pembelajaran puisi juga ada yang namanya alih wahana. Alih wahana yaitu memindahkan puisi ke pertunjukan puisi seperti musikalisasi puisi. Ini kita bisa menggunakan YouTube ya sekarang. Di YouTube kita bisa temukan karya-karya sastra Kalimantan Selatan yang juga menarik untuk kita jadikan bahan ajar atau kita jadikan contoh. Ini bagian-bagian yang menurut saya penting untuk dilibatkan. Yang berikutnya, mudah-mudahan secepat saja ya, 11. Yang berikutnya ini, karena ini yang insya Allah yang terakhir, karena di kelas 12 tidak ada pembelajaran sastra, pembicaraan saya cukup sampai di sini. Nanti saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan. Nah, pelajaran sastra di kelas 11, entah di kelas 10, itu ada 3 bab juga dari 6 bab dalam buku ini. Yaitu di bab 3 tentang cerita pendek, bab 4 tentang menulis puisi juga ya, bab 5 tentang drama. Nah, tentang drama. Jadi kalau di sini sudah ada, jadi yang banyak itu adalah alih wahana Bapak Ibu ya. Jadi misalnya menulis, ini cerpen ya, cerpen kemudian dia dijadikan apa ini? Iya, menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Oh ya, ini soal teori menulis cerita pendek ya. Yang bab 4 itu menulis puisi berdasarkan puisi. Jadi mengubah puisi menjadi cerpen ya. Lalu kemudian menulis puisi menjadi cerpen di lokal juga ada. Contoh-contohnya banyak ya. Yang kemudian bab 5 itu mengenal keragaman lewat pertunjukan, yaitu mengubah cerita pendek ini menjadi drama.
Apakah di lokal ada contohnya? Ada. Ya. Ini beberapa contoh yang saya ambil. Misalnya ini karya Sandi. Oh enggak. Di sini ya. Oke. Ini karya Sandi Firly ya. Judul cerpennya Suatu Malam Ketika Puisi Tak Mampu Ditulis Lagi. Ya, ini kemudian dipindah menjadi film pendek. Ini kan film kan sebagai contoh dari drama, Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada di karya-karya di kampus saya, misalnya mata kuliah drama, itu mahasiswanya punya tugas yang antara lain membuat pertunjukan drama berdasarkan cerita pendek. Mudah-mudahan di Banjarmasin sudah ada upaya-upaya ini. Saya ingin mendengar dari Bapak Ibu dalam diskusi nanti ya. Ini saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ini ini kata pengantar yang saya sebut di awal tadi, bahwa buku-buku dari pusat itu bukan buku yang satu-satunya dan harus dipakai, tapi harus dikembangkan, harus diperbaiki. Nah, karena tidak ada bahan ajar di sastra di kelas 12, saya langsung loncat ke kesimpulan. Jadi menurut saya pembelajaran sastra, jika pembelajaran sastra hanya bersandar pada buku yang disediakan oleh Pusat Perbukuan dan Kurikulum, visi dan misi kurikulum merdeka tidak akan tercapai ya. Guru yang kreatif, pembelajaran yang berdiferensiasi perlu diupayakan. MGMP bisa menjadi jawaban dengan mengacu pada format buku dari pusat. Anggota MGMP bisa berkolaborasi merintis bahan ajar yang kaya dengan muatan lokal. Jika ini terwujud, potensi pasarnya sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya MGMP berhasil membuat satu bahan ajar bersama, itu bisa digunakan se-Kalimantan Selatan mungkin. Bisa dipasarkan, bisa dijual, dan itu saya kira ide wirausaha untuk MGMP. Kemudian terakhir, pembelajaran sastra yang berorientasi lokal bukan untuk merayakan dan membesar-besarkan etnosentrisme, bukan ya, tetapi sebagai penyeimbang agar pembelajaran mengutamakan kesadaran sebagai warga sebuah wilayah dalam lanskap budaya yang kian mengglobal. Sebetulnya kita menghadapi persoalan globalisasi yang luar biasa. Dengan membuat pembelajaran yang lokal, kita sebetulnya sedang bersama-sama mengupayakan untuk tidak gampang tergoda dengan sesuatu yang nasional dalam tanda petik dan global dalam tanda petik. Demikian, mudah-mudahan ada respon, ada diskusi dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.